Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar untuk matematika wajib di sini untuk kelas 12, yaitu kita akan belajar tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Sebelumnya, Bapak ucapkan selamat untuk anak-anak hebat yang sudah ingin bergabung di sini. Oke, sebelum kita melanjut lebih jauh, di sini kita belajar dasarnya dulu, yaitu adalah kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, di sini kita harus tahu dulu yang namanya garis bidang yang pertama adalah yang berhimpit. Berhimpit. Terus yang sejajar, sejajar, dan yang berpotongan. Oke, ini mungkin sebelumnya kalian sudah tahu dan sudah paham, tapi Bapak akan jelaskan lagi. Yang namanya berhimpit, misalkan Bapak punya sebuah garis AB, ini punya garis CD, maka yang namanya berhimpit adalah garis A dengan B itu akan sama dengan garis C dan D. Jadi garis C dengan D dengan A dengan B di sini adalah menyatu. Nah, itu disebut dengan berhimpit. Yang kedua adalah yang sejajar. Sejajar misalkan Bapak punya garis AB, di sini garis CD, maka jika sejajar adalah garis AB sejajar dengan garis CD. Oke, paham ya? Nah, terus yang terakhir adalah berpotongan. Berpotongan misalkan Bapak punya garis AB, di sini garis CD, maka berpotongan misalkan seperti ini. Ini garis AB berpotongan dengan CD. Yang namanya berpotongan adalah dia memiliki titik potong. Misalkan di sini titik O. Oke. Itu adalah dasar untuk kedudukan titik, garis, dan bidang. Mudah-mudahan paham. Oke, selanjutnya Bapak kasih contoh. Di sini ada contoh, diketahui sebuah prisma tegak dengan alas trapesium siku-siku A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukan garis-garis yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama adalah sejajar dengan diagonal sisi AF. Oke, sebelumnya kalian harus bisa membuat yang namanya prisma tegak, atau misalkan Bapak buat, mohon maaf kalau kurang bagus. Oke, ini Bapak buat dulu. Oke, ini nah, ini sebuah prisma tegak. Untuk menentukan nilai angka-angka huruf-huruf A, B, C, D, E, F, G, H, itu caranya adalah kita bayang bawah dulu. A, B, C, D. Oke, ingat ya. A, B, C, D. Di sini E, F, G, H. Jadi mengikuti A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kalau misalkan nanti ada soal yang tidak menentukan gambar, kalian harus bisa buat gambar sendiri. Di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Sama, kubus juga. Kalau kubus juga tinggal bentuknya kubus. Kubuskan misalkan seperti ini ya. Kubus. Oke. Sampai sini A, B, C, D, oke. E, F, dan G, H. Oke. Paham ya? Nah, sekarang kita jawab soal yang pertama, yang A. Di sini yang A adalah sejajar dengan diagonal sisi AF. Nah, lihat di sini di dalam sebuah kubus atau prisma atau sebuah dimensi 3 ada yang disebut dengan, yang pertama adalah diagonal bidang, yang kedua adalah diagonal
ruang. Apa itu diagonal bidang? Apa itu diagonal ruang? Diagonal bidang adalah diagonal yang berada pada sebuah bidang. Contoh, misalkan ini ada sebuah kubus. Lihat di sini terdiri dari beberapa bidang. Bidang A, B, E, F, A, B, C, D, C, D, G, H, E, F, G, H. Nah, itu bidang. Berarti misalkan di sini diagonal itu kan dari ujung ke ujung ya. Misalkan diagonal itu seperti ini. Nah, ini misalkan A, B, E, F ya. Bapak mengambil dari sini. Oke. Kita tarik. Nah, diagonal itu misalkan A ke F. Nah, ini disebut dengan diagonal. Atau B ke E, itu disebut diagonal. Nah, karena dia berada pada bidang, maka AF dan BE merupakan diagonal bidang. Oke, pinter. Nah, mana yang dimaksud dengan diagonal bidang yang lain? Misalkan di sini apa? BG. Itu diagonal bidang. Terus DF diagonal bidang. Nah, nanti kalian boleh tulis di komentar diagonal bidang lain yang kalian temukan. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang diagonal ruang. Diagonal ruang adalah diagonal yang berada pada ruangan. Misalkan ini dimensi 3 ada sebuah ruangan yang di volume diisi air. Nah, maka diagonal ruangannya adalah yang mana? Yang AG. Nah, perhatikan A ke G itu merupakan diagonal ruang. Kenapa? Karena dia tidak melewati bidang, tapi melewati ruang. Nah, maka dia diagonal ruang. Lalu di sini misalkan apa? DF. Nah, DF itu merupakan diagonal ruang. Atau yang lainnya, kalau kalian menemukan diagonal ruang yang lain, kalian bisa tulis di komentar. Oke, nah sekarang kita jawab yang A. Yang A yang sejajar dengan diagonal sisi AF. Lihat di sini AF. AF itu merupakan diagonal bidang atau diagonal ruang? AF. Ya, betul. AF merupakan diagonal bidang. Nah, sekarang yang sejajar, ingat, yang sejajar itu yang tadi yang barusan dijelaskan. Sejajar artinya searah. Berarti yang sejajar dengan AF adalah mana dari sini? Ini kan AF. Berarti sejajar adalah DG. Maka jawabannya adalah garis DG. Oke, sudah selesai. Sekarang yang B. Oke, yang B ya. Yang B, garis yang menembus bidang EFGH. Mana garis EFGH? Nah, ini EFGH. Oke, kita buat di sini EFGH. Nah, untuk menembus, artinya menembus itu tidak lain adalah garis yang kalau dipanjangkan akan memotong garis EFGH. Nah, garis mana itu? Lihat di sini. Ada garis yang memotong, berarti garis AE. Kenapa AE? Karena kalau dipanjangkan dia akan memotong garis EFGH. Maka garis AE merupakan garis yang menembus bidang EFGH. Garis mana lagi? Garis BF. Oke, garis BF juga memotong garis EFGH. Terus garis CG. Garis CG. Terus garis DH. Garis DH. Ada lagi? Jadi AE, BF, CG, dan DH. Ini garis yang menembus bidang EFGH. Nah, kalau AB kenapa tidak? Karena AB tidak, jika dipanjangkan dia tidak melewati bidang EFG, maka AB tidak termasuk. Oke, mudah-mudahan paham. Lanjut yang nomor C. Yang C-nya adalah sejajar dengan bidang ABFE.
Kita gambar dulu ABFE itu yang mana? Oke, di sini yang C. Dari di sini berarti kalau Bapak pisahkan menjadi seperti ini. Ini A, B, F, E. Nah, yang sejajar. Ingat yang sejajar berarti yang sama. Maka lihat dari sini gambar bidangnya yang sejajar dari ABFE adalah hanya yang di depannya yang sejajar. Berarti apa itu? CD, G, H. Ini adalah garis yang sejajar. Oke. Sekarang yang terakhir. Yang D. Pertanyaannya adalah berpotongan dengan diagonal EC. Lihat di sini gambarnya, balik lagi ke gambar. EC itu berarti yang di sini. Nah, EC itu merupakan diagonal apa? Diagonal ruang. Nah, garis EC merupakan diagonal ruang. Berpotongan berarti yang melewati titik ini. Berarti yang mana? Nah, ini kalau dipanjangkan berarti titik CG, ya. CG berarti karena memotong diagonal ini kan. Kita buat gambar. Nah, itu memotong adalah CG. Terus ada lagi, yaitu adalah AE. Oke, mudah-mudahan paham. Ini adalah untuk contoh yang kedua. Oke, sekarang Bapak akan coba soal yang lebih sulit lagi. Langsung kita ke angka ya. Di sini diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai jarak rusuknya. Bapak kasih berapa ya biar nantinya lebih gampang, adalah 12. Oke, misalkan 12 mempunyai rusuk, panjang rusuk 12 cm. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan jarak titik ke garis. Sekarang kita buat dulu kubusnya. Kubusnya kita buat di sini. Oke. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Sebelum kita menyelesaikan ini, ada dua ilmu yang harus kalian pahami. Mungkin ini sudah kalian pelajari waktu SMP, atau mungkin kelas 10 atau kelas 11. Yang pertama adalah Pitagoras. Nah, untuk Pitagoras itu adalah tentang segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku, lihat di sini. Nah, di sini segitiga siku-siku. Terlihat ya? Kalau misalkan di sini siku-sikunya berada di sini, misalkan di sini A, di sini B, atau misalkan di sini A saja, A akar B, di sini A akar C, karena ini yang paling panjang, maka ini A akar B ditambah C, gitu ya. Misalkan contoh, oke, misalkan di sini 5, misalkan di sini 2, di sini 2 akar 3, di sini 6. Berapa panjang yang di sini? Nah, ini harus dibuat dulu. Dibuat menjadi 2. Maka 6 itu menjadi 2 kali berapa? 2 kali 3. Nah, berarti sama kita rubah akar, jadi 2 akar 9. Karena akar 9 adalah 3. Nah, karena di sini merupakan sama-sama sudah 2, sudah sama-sama A, maka tinggal di sini tinggal ditambahkan. Berarti 2 akar tambahkan 3 ditambah
9. Maka hasilnya untuk yang di sini adalah 2 akar 11. 2 akar 12. Gitu ya, paham ya? Ini untuk Pitagoras. Nah, terus kita juga sudah harus menguasai yang namanya luas segitiga. Luas segitiga itu apa? Luas segitiga itu adalah misalkan Bapak punya sebuah segitiga di sini. Luas segitiga itu adalah setengah alas dikali tinggi ya. Nah, misalkan Bapak punya sebuah segitiga, ini A, ini B, ini C. Nah, di sini siku-siku. Misalkan di sini ada sebuah garis lagi, ini D. Nah, ini kita bisa menggunakan dua luas segitiga. Yang pertama adalah setengah alasnya. Mana ini alasnya? Ini alasnya A kali tingginya adalah B. Nilainya akan sama dengan kita gunakan segitiga yang kedua. Setengah alasnya adalah C, tingginya adalah D. Gitu ya. Jadi ini nilainya akan sama. Oke, sudah paham ya. Nah, sekarang kita akan selesaikan. Yang pertama, diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. 12 cm, tentukan jarak titik ke garis A ke BH. Oke, Bapak buat di sini. Jadi A ke BH. Nah, lihat di sini. A ke BH, BH-nya mana? Ini BH-nya di sini. Oke. Berarti di sini A. Ini kita buat segitiga dulu, maka kalau kita ambil segitiganya dari sini, maka dia akan membentuk sebuah segitiga. Segitiga sama sisi, yaitu A, B, H. Gitu kan? Nah, ini kita mau di segitiga sini. Lalu dicari adalah A ke BH. A ke BH berarti di sini. Oke, berarti cari ini misalkan titik O. Ya. Nah, sekarang panjang AB tadi berapa? 12 cm ya, berarti AB nya 12. Lalu panjang AH, lihat AH merupakan diagonal apa? Diagonal bidang. Kalau diagonal bidang, oh ya, sebelumnya balik lagi sini ya. Jika dalam sebuah kubus ada disebut dengan diagonal apa tadi? Diagonal bidang, ada diagonal ruang. Oke, mau menjelaskan lagi. Oke, ini kuncinya sebenarnya tadi Bapak lupa jelaskan lagi. Mumpung masih ingat ya. Oke, misalkan panjang A, B, C, D, E, F, G, H. Ini AB misalkan panjangnya A, rusuknya, karena semuanya sama A. Kalau diagonal misalkan AC, oke, berarti nanti dia akan bentuk seperti ini. Berarti kalau ini A, ini panjang AB-nya A, panjang BC-nya A, maka panjang AC-nya, AC itu kan diagonal bidang. Maka caranya kalau A itu kita gunakan rumus Pitagoras yang ini. Ya. A itu berarti kita buat menjadi A akar berapa? Akar 1. Berarti ini kita buat menjadi A akar 1 ya. Akar 1 berarti kalau ini berarti tinggal ditambahkan, berarti A akar 1 ditambah 1 berarti A akar 2. Berarti diagonal bidang adalah akar 2. Oke, A akar 2. Nah, sekarang diagonal ruang. Kalau diagonal ruang berarti misalkan AG. Oke, ini AG. Maka kalau kita ambil seperti ini, maka AG
dengan AC. AC diagonal bidang adalah A akar 2, CG-nya adalah A akar 1, maka AG-nya tinggal tambahkan saja. A akar 2 tambah 1 berapa? 3. Berarti kesimpulkan diagonal ruang adalah A akar 3. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 1. Yang pertama adalah dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 12, tentukan jarak dari A ke BH. Mana BH? Di sini BH nih. Nih. Oke, A sini. Oke, maka kita gambarkan dulu. Maka ini adalah A, ini adalah B, ini adalah H. Nah, panjang AB adalah 12. Panjang AH itu karena AH adalah merupakan diagonal bidang, maka dia jumlahnya 12 akar 2. Nah, sekarang BH. BH diagonal ruang apa diagonal bidang? BH diagonal bidang diagonal ruang, berarti dia 12 akar 3. Nah, sekarang tentukan panjang dari A ke BH. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah. Yang pertama dulu, alasnya mana? Alasnya 12. Yang pertama suruh ABH dulu. Tingginya adalah 12 akar 2. Oke. Nilainya akan sama dengan sini, berarti saya Bapak tulis di sini aja ya. Luasnya sama dengan setengah kali alasnya adalah 12, tingginya adalah 12 akar 2. Nilainya akan sama dengan setengah yang kecil yang ini, berarti alasnya mana? Alasnya ini 12 akar 3. 12 akar 3 dikali dengan tingginya, berarti misalkan ini, karena kita nyarinya nilai X nya, maka nilai X nya. Oke, sekarang kita tinggal coret. Ini kita bisa bagi habis. Ini 12 kita bagi habis ya. Oke, berarti tinggal yang ini, berarti nilai X nya sama dengan, kita pindahkan ke sini, maka 12 akar 2 dibagi akar 3. Berarti nilai X nya adalah 12 akar 2 dibagi akar 3. Karena ini tidak rasional, maka kita rasionalkan menjadi 12 akar 2 dibagi akar 3 dikali akar 3 dikali akar 3. Jadi dikali akar 3 akar 3 supaya merasionalkan pembagi ini. Maka hasilnya adalah 12 akar 2 dikali akar 3, maka jadinya akar 6. Akar 3 dikali akar 3 jadinya akarnya hilang jadi 3. Maka nilai X 12 dibagi 3 berapa? 4. Maka hasilnya adalah 4 akar 6. Paham ya? Untuk nomor 1 sudah selesai, 4 akar 6. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang nomor 2, di sini ada sebuah kubus prisma A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukan jarak titik A ke CH. Lihat di sini A, C, H. Kalau kita buat, kita ambil, maka dia bukan menjadi siku-siku, tapi adalah apa ini? Segitiga sama sisi. Maka di sini A, di sini C, di sini H. Nah, untuk AC, panjang AC dia berapa? Karena dia diagonal bidang, karena susu rusuknya ada 12, maka AC merupakan nilainya 12 akar 2 karena diagonal bidang. Nah, CH merupakan diagonal bidang, maka dia 12 akar 2. 12 akar 2. Yang AH juga merupakan 12 akar 2. Nah, sekarang pertanyaannya adalah A ke CH, berarti di sini. Oke. Nah, di sini kan kalau di sini sama sisi, maka di sini jika dibagi 2 merupakan garis segitiga siku-siku. Berarti kalau di sini 12 akar 2, maka di sini menjadi 6 akar 2, di sini menjadi 6 akar 2. Berarti kita cari panjang ini X ya. Nah, lihat di sini
kalau kita ambil lagi segitiganya, segitiga sudah segitiga siku-siku, kita berarti bisa menggunakan Pitagoras ya. Di sini panjang X, di sini berarti yang ini menjadi 6 akar 2, yang ini 6 akar 2, berarti yang ini adalah 12 akar 2. Nah, supaya kita menggunakan konsep Pitagoras yang barusan Bapak ajarkan, maka 12 akar 2 kita rubah menjadi 6 dulu. Nah, caranya gimana? 12 supaya 6, berarti 6 kali berapa? 6 dikali 2 akar 2. 6 kali 2 kan 12 kan? Nah, sekarang 2 itu kita buat jadi akar, berarti 6 akar berapa? 2? 4. Nah, akar 4 kan 2 kan? Nah, kalau ini akar 4 kali akar 2 berarti 6 kali akar 8. Berarti 12 akar 2 itu menjadi 6 akar 8. Nah, berarti ini kita buat jadi 6 akar 8. Kenapa Bapak rubah jadi 6? Supaya tadi konsep Pitagorasnya mudah. Maka lihat di sini. Berarti panjang nilai X adalah sisi yang terpanjang mana? 6 akar 8 kan? Berarti 6, karena di sini 6 sama, berarti kan tinggal dikurang. 6, 8 dikurang 2, maka nilainya adalah 6 akar 6. Oke, selesai. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3, yaitu adalah titik A ke BP jika P memotong garis GH. Oke, sekarang lihat di sini. Di sini ada sebuah kubusnya. Kita lihat dulu BP GH mana? Oke, ini GH. Berarti P-nya ada di sini. Maka titik A ke GH, garis GH, ini GH A ke BP. Berarti BP-nya di sini kan? Oke, kita ambil dulu. Dia berarti masuknya ke sini. Oke, kita buat ini dulu. Oke, gini kan ya. Nah, ini GH, ini AB. Berarti kalau di sini titik P, maka ini akan membentuk segitiga sama sisi. Oke, maka panjang AB-nya adalah 12. Maka kalau misalkan tingginya ini berarti sama dengan AH dengan BG. Berarti ini berapa? 12, karena AH adalah diagonal bidang, maka 12 akar 2. Nah, sekarang kalau GH ini titik P, maka di sini kalau dia GH-nya 12, maka di sini adalah 6, di sini 6 kan gitu kan ya. Nah, sekarang kita harus cari titik apa? Cari panjang BP dulu nih, karena di sini kan kita harus segitiga. Berarti BP itu sama dengan, nah kalau BP ini merupakan segitiga siku, segitiga siku. Berarti kalau misalkan ini kan BP, maka ini kita ambil karena 12, maka ininya adalah 6. Terus yang ini BP-nya, kalau ini kita berarti ambil 12 akar 2. 12 akar 2. Dari mana? Dari sini. Kenapa 12 akar 2? Karena ini kan sama sesuai. Nah, supaya mudah, 12 akar 2 kita rubah menjadi 6. Berarti 12 akar 2 kalau dirubah menjadi 6, 12 akar 2 berarti 6 dikali berapa? 12? 2 kali akar 2. Maka hasilnya adalah 6 akar 4 dikali akar 2, berarti 6 akar 8. Oke. Nah, kalau ini 6 akar 8, berarti ini 6 akar 1 kan? Berarti ini tinggal, karena ini paling panjang sisinya, berarti tinggal tambahkan. Berarti 6 akar 8 tambah 1, berarti 6 akar 9. Nah, akar 9 kan ada nilainya. Akar 9 adalah 3, berarti 3 dikali 6, berarti 3 kali 6 berapa? 18. Berarti panjang BP adalah 18. Nah, sekarang baru kita cari bisa titik A ke BP. Berarti sini kan A ke BP. Oke. Nah, maka kita bisa menggunakan luas segitiga. Kali ini sama sisi, maka luas segitiganya adalah yang pertama adalah
setengah segitiga yang gede dulu, alasnya adalah 12, tingginya adalah 12 akar 2, nilainya akan sama dengan setengah yang segitiga ini, alasnya yang mana? Alasnya adalah mana? Alasnya 18 kali tingginya yang ini yang kita cari. Tingginya adalah X gitu ya. Oke, ini setengahnya kita coret, bisa. Ini kita 12 dengan 18, kita bagi berapa? 6. Bagi 6 ini berarti 3, ini ini bagi 6 berarti 2, ini bagi 6 berarti 3. Nah, sekarang ini 12 dengan 3, sama-sama kita bagi 3 saja. Berarti ini bagi 3 tinggal 1, habis. Ini 12 bagi 3 berapa? 4. Nah, berarti ini X, 1 kali X berarti kan X, 2 kali 4, 8 kali 2 akar 2 berarti 8 akar 2. Maka ketemu nilai X-nya adalah 8 akar 2. Maka jarak titiknya 8 akar 2. Oke, terima kasih. Sampai di sini saja ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di komentar. Dadah, selamat untuk anak-anak hebat, semoga lebih paham.